Kenapa ini mobil spesial banget sih? Karena dia SSE, Super Sport Equipment. Kalau kodenya namanya M491. Jadi dia ini sebenarnya turbo spek. Gila, speed banget John, asli. Aduh, ini mentok malu. Ini kan bule lebih tinggi dari gua pasti. Betul, kan balapan lu nggak pakai kanvas. Oh, di tengah gang Jakarta Selatan, nuansanya kayak di Bali, John. Ini ada netizen atau people yang lagi nonton. Mau bayarin ini 3 miliar dilepas nggak? Enggak lah. 5 miliar? Enggak juga. 10 miliar? Yo, what up, people? Back again with me, Roy Ricardo, the most spotted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Berjumpa di KRTV. Terima kasih buat Royal people, like, comment, dan subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Hari ini kita akan bikin konten yang sangat spesial karena John, ini gue akan nyamperin seseorang yang kayaknya saingannya Akang Emvi. Kenapa gue bilang saingan Akang Emvi? Karena lihat rumahnya. Silakan Pak. Silakan Pak. Rumahnya ini di dalam gang, John. Dalam gang, tapi jangan sepele ya. Walaupun dalam gang sempit, ada harta karun di dalamnya, John ya. Ini gue udah sampai. Ini kita, silakan Bu, silakan. Lu lihat ya kan, bener-bener kita gokil di gang sempit nih guys ya. Ini kita sudah sampai rumahnya nih ya. Ini dia Bapak Advan. Ada bro rapper aing ya. Yo, lu lihat ya di gang sempit kayak begini, mobil jalan buntu. Ada rumah yang sangat-sangat pinter banget. Apa hidup gua buntu? Aduh, gua sampai kesandung kan ya. Oke, kita akan menggeledah garasi dari Bapak Advan. Lu yang punya ini Advan ya? Yokohama. Apa ini Advan. Handphone Advan ya? Enggak gila. Serius tuh? Enggak gila. Nggak ada histori keluarga? Jadi histori nama gue itu dulu bokap gue balapan. Bannya itu Yokohama Advan. Nah, dan beberapa kali dia pernah sekali lagi rally nggak jadi masuk jurang gara-gara dia kebetulan pakai tuban bagus. Ban Advan. Iya, dan itu saat mak gue lagi hamil gue. Lagi hamil. Kasih nama sesuai dengan apa yang dia pakai atau dia lihat itu biasanya orang Karo. Anjir, enggak. Iya loh. Bapak gue orang Jawa. Oh, lu Jawa? Iya. Jarang-jarang orang Jawa kayak begitu loh. Oh iya? Iya. Jadi nama lu itu artinya apa? Ban gitu ya? Iya. Nasib nggak tuh ya? Keren. Berarti itu membuktikan kalau dari lu di dalam kandungan, lu memang suka mobil. Lihat nih guys, koleksi mobilnya guys. Ini kita syuting memang agak gelap karena mendung. Jakarta ini mendung terus ya. Kita masuk sedikit karena nanti kamu ditabrak. Ini benar-benar real ya. Ada harta karun di dalam gang. Keren nggak Bang? Yoi. Gokil. Langsung disambut sama Porsche 930. Ini super rare. Jadi yang tahu-tahu aja ini mobilnya sangat rare, John. Enggak. Kayaknya banyak di sini kan? Banyak ya? Kayaknya. Mirip-mirip. Oh ya mirip doang. Mobil apa nih? Ini 911 SSE tahun 89. Tahun 89. Wow. Sumuran gue berarti dia. Yoi. Enggak lah. Lu kayaknya enggak 89, lu 87. Gue bukan tahun 70 ya. Oh bukan. Orang-orang bilang tahun 72 gue lahir ya kan. Oke. Ini 911. Udah diapain aja, Pak? Udah diliatin, dibersihin tadi, habis dicuci kali ya, apalagi. Tapi ini kinclong banget tuh, sumpah ya. Ini mungkin di kamera nggak gitu kelihatan, tapi ya ini bodinya kayak mobil baru keluar dari showroom. Sumpah, gue nggak bohong. Showroom mana? Showroom. Bukan showroom lantai 5 kan? Bukan. Ini kacau juga nih. Ini udah di-repaint atau gimana, Pak? Jadi ini dulunya emang udah pernah di-repaint sama orang yang sebelumnya ya. Nah, repaintannya tapi sesuai sama aslinya juga. Warna aslinya memang merah? Memang aslinya Gartret, kayaknya memang cuma dirapi-rapihin doang, tapi nggak semuanya. Jadi sebagian dipertahankan ya, kayak masih ada gompelan-gompelan di sini ya. Iya. Tapi overall bodinya sih masih kinclong banget, klimis ya. Ini full ori berarti? Orisinil. Dari velgnya juga? Velgnya ini punya 964. Kenapa ini mobil spesial banget sih? Karena dia SSE, Super Sport Equipment. SSE itu kalau kodenya namanya M491. Jadi dia ini sebenarnya turbo spek semuanya, kecuali engine.
Porsche ceritanya biar nggak jadi pada mati yang naik turbo. Oh iya iya. Nah, ini kan Widowmaker ya. Iya. Biar nggak pada jadi widow gitu. Iya bener juga sih. Karena terlalu kenceng kalau turbo lagi kali. Karena dia ngebusnya tuh posisinya di atas dan instan, konstan. RPM berapa tuh? Kalau gua nggak salah dia 5.200 tuh boom. 5.200 langsung nyala tuh turbonya ya. Oke, berarti ini semua speknya turbo. Semua. Apa aja tuh kalau dari option yang ini, spek turbonya? Yang membedakan ini kan white body pertama. White bodinya, Nah, oke. dari interiornya. Interiornya gue boleh lihat ya? Ya boleh lah, buka. Wah, cakep banget ini. Head unitnya udah begini atau lu ganti? Ini head unitnya udah gantian dari sananya. Cuman gua kalau nyari head unit orisinilnya agak PR ya? kemarin gue sempat dapat, cuman harganya overpriced gitu ya. Overpriced. Gue jadi agak ya Allah gitu. Sayang ya? Iya. Ya udahlah, cuma head unit doang kan? Atau juga nggak pernah gue nyalain. Dia cabriolet atau enggak sih? Cabrio, ini yang udah gue belanjain juga nih, kanvasnya baru. Oh, kanvasnya baru. Bukanya gimana? Manual? Elektrik. Masa? Iya. Bisa kah? Bisa, tapi mesti dikontak dulu, kuncinya di dalam. Oh. Coba telepon kunci di kontak. Bentar, gue ambil dulu kali Oke, ya. coba. Udah gue ambil kuncinya. Oke. Lu mau gue buka? Buka dong. Jarang-jarang nih ngeliat mobil kayak beginian nih. Ya, ngambek doi. Ngambek dia, bisa Iya, ngambek. padahal sering banget gue buka loh. Nah, itu bisa tuh. Bisa, yang sebelah sini nggak mau copot tapi. Apa harus tarik? Bantu coba. Coba ya. Tuh, 2, 3. Tadi bisa sih. Coba sekali lagi. Ini nutup. Ya. Ini yang buka. Nah, ini yang dalam sebelah tarik. kiri nyangkut. Oh, apa aki gue tekor ya? Nyalain dulu dikit kali. Karena belum gue nyala-nyalain. Ah, ini by the way suaranya ini exhaust-nya custom. Standar. Oh, standarnya begini ya? Berapa cc ini? 3.200. 3.200 ya. Bensinnya apa, Pak? Turbo. Oh, turbo. Tetap lokal ya? Apa? Tetap lokal. tetep- Enggak, gue kadang-kadang juga pakai Shell. Oh. Berarti pokoknya- oktannya 95. Di atas 95. Di atas 95 ya? Sebenarnya sih oktannya yang diminta tuh 98, cuman kan nggak semua ada 98. Oh iya. Apalagi ya. Coba digas dikit, Pak. Udah dipanasin belum? Boleh. Gimana suaranya? Suaranya klasik banget ya? Ya, namanya juga VW kodok. PW kodok, iya. Makanya kalau dia keluar hujan biasanya. Kalau ada kodok berarti hujan ya? Tapi memang kan satu company kan? Yoi. PW sama Porsche. Oke, Gitu. coba dimatiin. Udah kali? Mungkin. Coba kita cek. Bener nyangkut nih. mesti Nyangkut gua- ya? Heeh. Oke lah. Ya, nasib lah. Nasib hari ini tidak berpihak kepada si kodok. Ini berarti belum di-retrim sama sekali ya? Belum. Lu Itu pertahankan kulit belum ada originalnya? itu. Yes. Memang dia udah kulit seperti ini ya? Betul. White body-nya juga cakep banget ya? Ini berarti lebar berapa ya, Pak? Belakang 10 ya. Belakang 10 nih ya? Tapi kalau pelek aslinya dia itu depan 7, belakang 8. Ring 16 ya? Oke, ini ring 19? 18. 18? Tapi tripis nih ya? Yui. Kenapa lu pilih mobil ini? Karena gue tuh suka sejarah. Oke. Ya mobil ini kan banyak dipakai buat balapan, banyak dipakai. Ya mereka punya sejarah juga ya mobil ini yang ngebangkitin Porsche dari mau bangkrut. Gitu loh. Jualan ini dia. Jualan yang ini ya? Iya, 930. 930 ya? Ya, Widowmaker juga dari dia. Banyak yang jadi janda gara-gara dia. Betul. Mungkin karena punya bini baru kali ya. Gara-gara ganteng ya. Iya kan? Yoi. Jadi diceraiin Iya, gininya kan? yang Papa lama. Gula kan? Papa Gula. Ini real Papa Gula guys. Lihat. Ini outfit Papa Gula. Nah, ini. Pakai baju Lacoste. Iya. Celana skinny, sandal Birkenstock. Outfit Papa Gula. Yoi. Salah lo. Salah. Harusnya gimana? Harusnya gimana ya coba? Hah? Coba gimana? Begini-gini. Gue Oke. Ini option atau dari sana ya? Standar? asli. Asli begini Dia ya? memang semua speknya seperti ini. Bener-bener original lo pertahankan seperti ini ya? Iya. Wow, cakep banget sih dari belakang juga cakep ya. Seksi ya? Seksi banget. Gue sampai berdecak-decak terus ternyata tadi ya. Cakep. Ini kanvasnya masih ada yang jual emang ya? Gue dapat ini. Dapat. Baru nih, orisinil maksudnya. Orisinil. Karena kemarin tuh diganti karena yang aslinya ini udah mulai yellowing. Oh ini bukan kaca ya, John? Bukan. Lu punya Porsche ada berapa? Satu. Nggak rencana beli Porsche itu terus lu RWB-in gitu kan lagi? Ya enggak lah. Kan mirip nih, style-nya mirip nih. Ya udah kan udah mirip.
Jangan dong, sayang dong. Kenapa bang? RWB keren loh. Ya masa mobil gue dibetot. Tapi lu kalau punya Porsche baru, pengen nggak di RWB-in? Enggak. Kenapa? Mungkin gue lebih suka menikmati aslinya. Oke. Jadi lu nggak bakal modif tuh mobil? Gue suka modifikasi, tapi mungkin kayak Gembala. Oke. Atau misalnya yang tua-tua, misalnya gue mau rinse speed. Rinse speed. Ya, itu gue suka. Oke. Yang proper build lah. Maksudnya gue dibikinnya pakai pabrik. Oh, makanya gue sampai kaget. Emang itu nggak proper? Proper. Buktinya banyak kok orang pakai. Ya kan selera nggak. Oh, memang opini lu ya, selera lu ya. Kalau lu memang nggak gitu suka sama style RWB. Kalau dilihat bukan sih, lu gitu ya? Iya, bukan. Bukan karakter lu, style Bukan gitu. karakter gue. Jadi bukan bilang RWB itu jelek, maksudnya kan Enggak. tiap Ya, orang kan enggak. punya opini gitu ya John ya. Misalkan ya tadi lu bilang lu lebih suka tunernya si Gembala Iya. sama Rinse Speed gitu Iya, kan. misalnya kayak gitu. Ya kayak gitu. Kan ada juga kalau di BMW itu lu sukanya Alpina. Iya, ya kan. si Schnitzer. Schnitzer, Mercy, AMG, AMG. Ya, tapi Brabus. kan kalau ini kan kita bicara modifikasi yang Yang di luar, di luar dari brand. brandnya. Ya, kalau kita misalnya di luar dari brand ya mungkin ke Brabus. Ke Brabus, Ya, itu kan bener. mereka bikin mobilnya proper. Betul, betul, betul. Ada pabriknya. Maksudnya proper tuh ada pabriknya. Handcraft bukan pabrikan, tapi handcraftnya secara tertata. Oke, siap. Kita mundur lagi biar terlihat ini mobilnya seksi banget. Ini udah berapa tahun lu punya? 5 kali ya? Udah 5 tahun ya? Cakep banget sih tapi. Lampunya masih Baru. oh udah ganti baru. Orisinil Yang udah lu tapi- restorasi apa aja ini? Lampu depan. Lampu depan, Karena dulu pas gue dapat yang sebelah tuh retak. retak. Tapi emang udah kaca ya? Emang kaca. Emang kaca ya? Gue ganti Terus? orisinil juga. Oke, terus? Lampu kanvas Kanvas. baru. Kaki-kaki 90% baru. Pakai apa? Orisinil. Orisinil ya? Oke. Kemarin gue habis ganti ya kayak sebenarnya sih semua yang gue lakuin cuma maintenance ya. Heeh. Kayak gue ganti alternator, terus fan-nya tuh bawaannya dia ada retak sedikit karena umur. Ya gue Oke. ganti kayak gitu-gitu sih. Cuma ya gimana caranya gue preserve yang udah dipikirin sama Ferdinand bikin. Ferdinand. Ferdinand Lopez. Franz Ferdinand. Yoi. Kalau kita punya Porsche klasik seperti ini ya, kita tuh harus nyiapin budget berapa sih buat restorasi minimal? It depends. Depends. Kalau kayak lu begini, total restorasi lu tuh bisa habis berapa? Gue habis kayaknya Kayak lampu ini berapa? kalau lu ngitung satu-satu sih murah. Murah. Enggak, sorry. Murah itu relatif juga. Ya, yang buat lu murah nggak apa-apa. Bukan, kalau lu ngomong kalau lu ngomong ini Porsche, Iya. ya kan? Jatuhnya ini murah. termasuk harga yang murah. Berapa emang? Kalau lu beli lampu depan depan nih doang gitu. Iya. Itu cuma 3 juta. Depan sepasang? Iya. 3 juta? Iya, kan murah. Murah lah. Kalau lu beli Porsche dibanding lampu Alphard masih mahal Alphard. Iya. Sama Nova, malah Nova kemarin gue cek. Nah, iya. Ini 3 juta? Iya. Serius loh? Iya. Original ya? Original. Jatuhnya ini baru atau memang second? Grass baru dari Porsche. Oh, dia produksi lagi? Iya. Oke. Terus apa lagi? Kanvas berapa? Nah, ini mahal. Mahalnya itu berapa? Hampir 50-60 ya? 50 juta. Masih oke lah. Iya, mahal. Iya, maksud gua asli kan? Orisinil. Orisinil. Kayak S2000 ya, setahu gua kanvas itu sekitar 30 jutaan. Iya. Ya kan? Ya, sebenarnya sih kalau kita ngomong rasional ya Iya. oke lah, masih oke lah. Masih So-so. bukan overpriced gitu. Ya kalau overpriced itu digoreng namanya. Ini lagi digoreng ya? Ya enggak. Oh, enggak. Oke. Nah, ini dia nih John. Ini dia yang jadi masterpiece dari Advan. Wow. Wow, wow. Itu cuma ada satu di Indonesia. Ini cuma ada satu di Indonesia. Yang dibilangnya juga cuma ada satu di Indonesia. Lu pernah lihat nggak garasi isinya cuma ada satu doang di Indonesia? Kok bisa? Kok bisa? Tahu saya nanya. Mungkin saya beruntung aja. Beruntung. Oke, boleh kesini Pak. Biar kita Silakan. kita lihat the beauty of Fair Lady. Yes. Yes. Ini Fair Lady Gen 1. Satu. Gokil. Jangan tegang-tegang.
Gua nggak tegang. Nggak tegang ya? Mempersiapkan jawaban ya? Iya. Ini gimana cara dapetinnya? Gue nggak sengaja dulu. Jadi pas gue sekolah dulu, gue pulang sekolah naik motor sama temen gue. Oke. Motong lewat jalan Gang Asem. Pulang sekolah? Pulang sekolah. Terus lu lagi sekolah, jebret? Iya, gue pulang nih. Waktu itu Fatmawati itu lagi banjir parah. Akhirnya temen gue tuh kreativitas, ada ide nih ya kan. Padahal gue dari lahir di sini, gue nggak tahu di jalan. Oke. Ya kan? Dia motong lewat sini. Gue tahu katanya gitu. Wih, canggih juga lo bilang ya. Jalan kan? tikus. Jalan tikus. Oke. Nah, pas baru masuk jalan gang ini sebenarnya segede rumah gua gini, cuman lebih rapat lagi. Cuman udah kebangun warung, jadi cuman bisa motor. Sempit ya jadi ya. Pas gua masuk di situ, jalan mentok kiri kanan gitu. Nah, mentok ini rumah orang. Di dalam itu ada rumah sekitar kalau nggak salah tuh kayak 200-300 meter lah. Ada garasinya kayak gitu. Pas belok gua lihat ini di bawah pohon mangga. Ngapain dia? Ditutupin terpal, pantatnya nongol. Oh, gue kira nunggu janda. Oke, terus? Gue kaget kan, buset, bentar. Namanya dulu teman gue Hendra. Gue bilang, bentar. Mundur, gue turun dulu, ya kan? Gue ngintip lah tuh pagar rumah orang. Fairlady nih gue bilang ya kan. Kok lo tahu itu Fairlady? Karena dulu bapak gue itu memang penggila Nissan Datsun. Oh, bokap lu pembalap. Iya. Ya, tadi ya. Dan pakai Datsun. Pakai Datsun. Oke, terus? Jadi ya mau nggak mau gue agak-agak didoktrin dengan Datsun. Datsun banget ya. Iya, padahal jiwa gue yang belakang. BMW. Iya. Oke, terus lu tahu nih Fairlady. Padahal ada terpalnya ya? Iya, karena lo lihat nih, ini satu hal yang sangat jarang. Nih, gue kelihatannya segini dulu. Oh, Gue kelihatannya segini. udah ada tulisan Fairlady-nya? Nggak ada boro-boro, Copot. emblem semua nggak ada. Oke. Iya, tapi lampunya dulu ada. Udah tahu banget nih lampu Fairlady ya? Ini kan jarang bentuk kayak gini. Iya sih. Iya kan? Bener sih. Kalau nggak Fairlady ya speedboat. Iya. Nah, lu lihat setengah doang berarti ya? Segini nih, kebukannya kurang lebih tuh segini nih. Oke. Gitu, dan bumper nempel juga. Bumpernya masih ori berarti? Masih ori, tapi dulu karat Udah ya, karena dibiarin doang. Nah, gua rasa itu kebuka ya, gara-gara yang banjir habis hujan itu. Oh, kayak badai gitu ya? Iya, kenceng banget. Mungkin itu kebuka gitu ya kan. Iya, orangnya juga nggak sengaja. Dan nggak ngeh. Dan kebetulan gue lihat. Oke, terus? Gitu ya udah, jadinya gue pulang ke rumah, nongkrong dulu bangsa sejam 2 jam tuh gue balik lagi tuh ke jam 2 jam 3-an. Gue dulu punya 260. Ganteng dong. Iya. Oke. 260. Matic, sunroof, electric seat, full option. Udah, ide kreatif aja nih, kreativitas anak muda ya. Gue cabut ke sana lagi, gue balik. Gue ketok. Iya, misi bu, ya kan, ada ibu-ibu keluar ya kan. Mobilnya mau dijual nggak? Bedanya ya kan, dengan baik hatinya anak sekolah ya kan. Iya. Nggak tahu, nanti saya tanya suami saya dulu. Intinya pokoknya setelah gue bawa ya deh, saya tanya suami saya dulu. Akhirnya gue nungguin tuh suaminya sampai pulang. Dan baliknya itu jam 6-an sore. Jam 6 sore. Lu tungguin tuh ya? Gue tungguin, gue ngobrol, dikasih minum, ya kan, gue cerita, gue suka sama mobil ini, bla 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 bla. Saat itu juga udah gue buka-buka. Oh, udah lihat kondisinya? Iya, udah gue lihat mesin nggak ada, mesinnya tuh di bawah. Oh, mesinnya dicopot. Nah, mesin aslinya dicopot, yang dipasang mesin kijang, Jack. Anjing, gue bilang ya kan. Gue tanya, mesin aslinya mana bu? Ada nih di sini nih buat esek-esek katanya. Oh iya. Iya, pinter ya. Ya kan? Oh iya, gue lihat anjing cuma bloknya doang nih, gue ngungkapinnya gimana nih. Iya. Akhirnya tapi jadi juga. Singkat cerita jadi. Itu nanti pas itu jadi juga kan di mobil gitu ya kan. Oh, lu beli Akhirnya tukar guling atau? pulang suaminya, ya kan? Pulang, gue tanya dijual nggak? Dijawab, Enggak, kenang-kenangan bapak mertua saya. bapak mertuanya yang punya Mega Eltra dulu. Itu IU zaman dulu. Oh. Yang impor ini. Berarti ini masuknya lewat IU ya? Iya. Bener-bener resmi ya? Resmi atas nama gua semua. Oke, terus? Nah, terus nggak dijual, dia bilang. Nggak dijual. Namanya ibu-ibu ya, tuh bangsa ukuran 40 tahunan tuh. Bu, saya mau ngajak ke depan. Gue bilang gitu. Gue naik Mercy 260 ya. 260. Oh, dulu gue pakai ini lagi. Carlson 3/6. Yoi, ganteng. 3/6 belang. Ya. Wah, ganteng. Bodinya kan udah two-tone sport line semua tuh. Iya. Aslinya tapi. Aslinya. Terus? Gue ajak ke depan. Bu, mobil bangkainya saya tukar sama mobil bagus, mau nggak bu? Saya tukar guling, saya nggak minta tambah duit apa-apa. Saya tukar, kalau boleh saya kirim BPKB sama surat-suratnya komplit sekarang. Suaminya, oh nggak bisa dong, nambah apa. Ditarik sama bininya. Itu karena mau mobil bagus kok nggak mau goblok amat sih.
Anda pintar negosiasi lewat istri ya. Besok-besok lu digituin. Nanti ada yang datang mau ditukar lagi. Kayak gue bilang tabungan sekolah anak lo, ayo. Ya. Udah prepare. Akhirnya singkat cerita deal. Jadi Tukar guling. gue tuker guling. Nekat juga berarti lo ya? Gue pikiran gue cuma satu, gue masih ada ini di rumah, ya kan? Gue masih ada juga 324 valve. Berarti memang ini kayaknya old money guys ya. Anjing. Dari dulu mobilnya kita masih naik Panther dulu. Bapak saya Panther mobilnya. Doi udah naik 324 valve, terus sama 260. 260 baru Grace Electric pakai velg Carlson 3/6. Ingat ya? Ingat ya? Di googling sekarang. Oke, kita akan lihat depannya ya. Karena yang gue masih pernah lihat Fairlady masih yang 240Z, Ini yang nggak masih lihat, kan? Gen 2. Ini Gen 1. Ini Gen 1. Sejarahnya nih mobil kenapa gue mau? Iya. Karena dulu kalau lo tahu geng Datsun itu ada namanya Bre Datsun. BRE. Bre Datsun itu Brook Racing Enterprise. Oke. Nah, itu tuh juara balap lah zaman dulu. Nah, ini mobil juara pertamanya mereka. Pakai mobil ini? Yes. Ada namanya 3 champion. Ini first champion, second championnya 240Z, third championnya Datsun 510. Oh, inilah cikal bakalnya champion-champion itu ya? Yes. Gue boleh lihat mesinnya nggak sih? Penasaran gue. Jangan kaget ya, mesin ini bukan asli. Oh, mesinnya nggak? Mesinnya bukan asli. Karena Mesin aslinya nggak ada. Yang Cuman waktu itu? bloknya doang, ya. Susah dapetinnya ya? Gue bisa ngebangun saat itu. Cuman saat itu blok mesin ini, gue bicara ngebangun itu, lepas aja Jack. lepas ya. Wih, udah keren ya. Di saat gue ngebangun itu, gue mesti siapin duit sekitar 130 juta. Saat itu Saat itu. mahal banget tuh. Untuk mesin doang. Mesin doang. Iya. Dan pakai mesin apa jadi ya? Nah, ini mesinnya Silvia. Oh, Silvia. Yes. Ini namanya SR20 DET. Masuk tuh ya? Masuk. Atau banyak perubahan? Nggak ada. Karena gue mempertahankan struktur aslinya semua. Oh, aslinya mesinnya segede mana sebenarnya harusnya? Segede gini juga. Segede gini juga? Iya. Gue kebetulan tuh kenapa gue pasang ini, saat gue lagi bangun ini pusing dengan mesin, gue punya satu Silvia. Nah, ini Silvia jogrok. Akhirnya, singkat cerita, daripada kita pusing untuk bangun engine, copot tuh mesin Silvia waktu itu. Gue bilang sama orang-orang rumah gue, ini kan gue bangun semua di rumah. Ya kan, itu mesin Silvia cabut deh. Gue bilang, cabut, cabut. Buat apaan? Masukin sini. Lu gila katanya. Nggak apa-apa udah, masukin. Gue bilang gitu ya kan. Akhirnya gue sama tim gue dulu, ya udah deh, lu yakin nih? Yakin deh, kita masukin. Kita cuman sibuk waktu itu mengukur panjang gearbox stick. Oke. Karena gue nggak mau struktur itu ada yang berubah gitu loh. Jadi kita fitting, masuk, posisi gearboxnya ini, sticknya harus nongol sesuai sama aslinya. Jadi posisi mesinnya ini kebetulan, ya emang Tuhan baik sama gue, Pas banget. pas banget. Kenapa lu nggak pakai mesinnya 240Z? 6 silinder. Dia lebih gede 4 ya? silinder. Iya. Oke. Dan mesinnya lebih panjang. Lebih panjang ya. Gitu. Iya. Akhirnya ya udah deh kita masukin ini, dan ya ini kan salah satu bentuk modifikasi gitu. Betul. Ya kan. Nah, gue mau modifikasi ini di era yang modern. Jadi kalau lo mau jalan-jalan, lo mau pergi ke Bali kek, lo mau ke Nganjuk kek, ini mobil nggak mogok. Iya. Paling jauh pernah kemana nih? Ke Bali. Ini pernah ke Bali? Serius tuh? Iya, bapak gue touring sama temen-temennya PPMKI waktu itu. Gokil. Kita tutup lagi ya guys. Udah lepas aja, dari Ya. sini lepas. Oke, ini full ori. Oh, di sini? Orisinil ya? Dari velgnya? Enggak. Enggak. Tapi lu bentuk kayak klasik-klasik gini. Bukan gue bentuk. Jadi sebenarnya gini, karena gue pakai mesin Silvia, kalau gue pakai rem aslinya dia, ya kan, meninggal gue umurnya nggak panjang. Gak bisa ngerem ya? Iya, turbo jack. Terus? Ya kan? Jadi lu pakein apa? Jadi ini brake-nya nih semua nih gue pindahin dari itu mobil, Dari Silvia juga? Iya kan, mesinnya gue ambil. Habis gue ambil mesinnya, mati gue ntar nih, ambil remnya, coba pindahin. Istilah kata nih John ya. Dia kanibalin tuh Silvia. Iya, Wah. ini kenapa Silvia yang gue kanibalin? Iya, gila. Silvia dikanibalin buat Fairlady ini. Tapi ya memang kalau Silvia masih bisa lu cari. Iya, kalau ini gue agak nangis Bombay kali ya. Iya juga sih. Cakep sih.
Ini orang bakal nggak tahu loh nih. Segmented lah. Segmented. Ini pakai velg apa, Pak? Jadi sebenarnya velgnya ya, kalau velgnya itu gue pakai punya Nissan juga, tapi ini ring 15. Ring 15 pakai Tapi yang dop. kaleng. Nah, dopnya dop orisinil. Dopnya ini aslinya dan kalengnya itu mirip sama aslinya. Ini dopnya nyatu sama centering dalam nih. Enggak, di sini gue bikinin bracket seperti aslinya. Oh, gue kira dia nyatunya lewat sini, tempel. Enggak, bracketnya tetap seperti aslinya, tapi ringnya aja. Karena kalau yang aslinya ini, dia ringnya 14. Oh, 14. Gue naikin ke 15. Dicat ulang ya semua ya berarti ya? Iya. Tapi warnanya memang udah begini? Warna Tadinya asli ya? merah. Lu ganti warna jadi ini? Gue balikin ke aslinya. Sebelum itu ternyata gue ngobrol-ngobrol lagi, dulunya pernah dicat hijau. Terus habis hijau dicat merah. Anjir. Gitu. Iya. Tapi catnya hancur ya? Hancur. Wah, saat itu hancur. Alasan dia itu nggak pakai di mobil apa waktu itu? Alasan, gue rasa mesinnya rusak. Oh, susah benerinnya kali ya? Iya, dan gue juga agak susah dulu nge-resource untuk bisa benerin mesin aslinya. Makanya akhirnya lu ganti. Iya, walaupun akhirnya sebenarnya mesin itu sebenarnya bisa gue rapikan gitu loh. Betul, betul. Gue boleh lihat dalamnya ya? Boleh, lihat aja. Wah, anjir, kecil dalamnya ya? Yoi, masuk lah bisa kok. Gue coba masuk ya? Iya. Wah, gila. Orang balapan gimana ini? Kan kalau zaman dulu balapan lo lihat nih, gue kasih tunjuk sama lo nih. Gila, susah banget masuk. Ini kepala gue nggak bisa masuk. Bisa. Oh, anjay. Sumpah cuy. Bisa. Wah, ini jago sih. Jago sih pembalapnya nih. Kalau bisa nyetir di sini nih. Wah, ini sumpah sempit banget. Nih, gue show lo mobil balap. Gila, sempit banget John, asli. Aduh, ini bentuk kepala. Ini kan bule lebih tinggi dari gua pasti. Betul, kan balapan lo nggak pakai kanvas. Oh, kanvasnya copotnya manual ya, yang ini ya. Nih, mobil balapnya kayak gini. Oh, dia dibuka. Yoi. Ya, zaman dulu ya. Iya, kayak gini balapannya dia tuh. Nih, back in 60s. Oh iya, iya, iya. Cuma ada ini ya. Roll cage. Roll cage ya doang ya. Zaman dulu kaca depan juga nggak ada, copot. Copot ya, pakai helm aja deh. Yoi. Biar nggak kelilipan matanya. Ini dalamnya interiornya masih Asli. cakep banget ya. Iya. Masih bagus. Sebenarnya semua ini partsnya gue ngelengkapin, Jack. Oh. Yang udah lo restore apa aja? Semua. Total? Iya, from ground up. Wow, gokil. Spionnya di tengah, masih ya, di dashboard. AC ada nih? Nggak ada. Jadi? Angin cepoi-cepoi. Angin cepet-cepet. Bisa nggak lo pasangin AC sebenarnya? Gue kemarin juga udah sempat ngobrol-ngobrol sih sama beberapa orang ya. Dari gue bangun dulu tuh, kita tuh punya kendala satu. Apa tuh? Blowernya keluarnya pakai apa bentuknya, Van, yang klasik? Oke, cakep banget ini. Tapi zaman dulu ya, asbak gede. Iya, itu tinggal geser, seret. Asbak semua. Karena dulu di pesawat juga Ngerokok. ngerokok. Sekarang kan karena merokok itu tidak baik. Spionnya di sebelah kiri, ya. Ada sebelah kanan juga. Ada di sebelah kanan. Maksud gue yang itu. Oh iya, di depan sama di belakang. Kenapa ya? Kalau lo taruh sini, lo ngeliatnya agak nggak efektif dan efisien karena ada kaca segitiga. Oh. Makanya dia posisinya di depan. Jadi view mata lo tuh lurus ke sana dan lo bisa lihat ini sekaligus sama sana. Ngeganggu ya, kalau ini kan langsung ya. Iya. Kalau Kalau itu- yang ini lempeng, lo sekali lihat bisa lihat ini sama itu bareng. Masuk akal. Ini buat buka kaca ya? Fan, iya. Karena panas banget kalau nggak. Yoi, nggak juga sih, tergantung lo tinggal di mana. Iya, kalau di sini. Kalau itu si Porsche udah AC. paling jauh kemana? Ke depan kayaknya. Dalam kota, dalam kota. Dalam kota. Ah, ini nggak bakal dijual ya? Ini sebenarnya dulu gue beli ini tuh buat bapak gue. Almarhum, rest in peace. Cuma karena bokap gue udah nggak ada, sebenarnya juga sama dia juga tetap dulu mobil Jual aja? nggak bakal. Nggak bakal. Ya kan gue pakai lah sana jalan-jalan. Apa yang punya dia kan punya gue juga katanya. Iya, iya, iya. Tapi ceritanya dulu gue bangunin itu buat bapak gue. Ceritanya ya. Iya, karena yang buat gue itu dulu. Misalkan, ini ada netizen atau royal people yang lagi nonton, mau bayarin ini 3 miliar dilepas nggak? Enggak lah, 5 miliar? enggak juga. 10 miliar? Gini, value itu bukan dari nominal. Ya, Gitu loh. Jadi nggak semua kita bisa beli dengan nominal. gila. Kata-kata hari ini, kata-kata hari ini. Advan 2025. Anjay. Iya, iya. Berarti tidak akan dijual?
Gue sayang banget. Lebih sayang ini atau bini lu? Tergantung. Sisinya yang mana? Ya nggak lagi lah lo. Kalau bini gue kan makhluk hidup, kalau ini kan bukan makhluk hidup. Iya. Tapi kan nggak mungkin bini gue jual itu ya kan. Terserah lo, ayo tabungan anak sekolah lo. Kapan-kapan boleh kali kita cobain ya, jalan ya, set. Boleh banget. Jangan pas hujan tapi ya. Sayang ya. Iya. Kalau ini gue lagi tadi gue lagi ngerjain kompresor AC kemarin kan, habis gue taruh di tempat temen gue. Freon gue agak bocor kan. Iya. Nah bocor di freon. Kompresornya lagi gue cabut pas tadi malam. Ah, ini bukan yang M3 ya, Alpina ya? Yes. Jadi M3 lu mana? Gue cuma punya 3, salah ya. Tadi kan ente ada sebut. Doi pengepul BMW ternyata John. Ya kan? Enggak, mobil gue ini aja. Jangan-jangan yang di Andre Taulani? Bukan. Itu punya Anda juga bukan? Bukan. Oh, bukan? Bukan. Oh, bukan. Kirain. Yang di Andre masih ada itu MR2. Enggak kan yang dulu Andre Taulani punya kan Pak Haji tuh? Yang masih dia pegang MR2. Yang ini Alpina. Orisinil Alpina. Gue modifikasi tapi approve. Oh, approve. Jadi gue belanja semua parts yang ada. Sebenarnya kan mereka tidak membolehkan itu, yang bolehin tuh Sytner. Cuma karena gue sampai datang ke sana, even anak gue namanya Alpina, Jack. Gila, udah bapaknya nama ban, sekarang anaknya nama pelek gitu kan. Mobil itu bukan mobil. Pelek. Di sini kan famousnya karena pelek. Pelek, Alpina. Orang-orang kan tanya, nama pelek ya anak lu. Gua waktu 2024 kemarin, gua ini cerita lucu sih. Gua ke Swiss. Ke Swiss? Di imigrasi. Siapa? Tukang imigrasi kan minta paspor kan? Iya. Alpina kata. Alpina. Which one is Alpina? My daughter. Oh wow, Andreas Bovensiepen katanya. Andreas Bovensiepen tuh yang punya Alpina. Yang punya Alpina. Ternyata dia ngerti. Dia ngerti ya. Tapi lu tahu nggak? Jadi di Swiss itu ada perkumpulan car antusias yang gila-gila mobilnya. Oh, gue tahu. Dia tuh di hotel apa gitu. Iya, gue tahu. Tapi itu memang bener-bener supercar yang rare-rare semua. Iya, gawat. Gila, dan kadang-kadang mereka tuh ke gunung. Iya. Gila. Ke Swiss Alps gitu kan. Iya, gila. Emang Swiss beda kelas ya? Memang. Beda kelas. Kita kalah. Di pinggir-pinggir jalannya aja tuh, gue liat wagon mah nggak ada tai-tainya, nggak dihargain, biasa aja gitu. Bener. Kalau di sini kan udah harganya digoreng-goreng kan. Iya. Oke. Oh berarti lu pembalap juga ya? Gue rally. Terlihat nih ya dari banyak podium di sini. Kita bisa lihat sedikit piala-pialanya ya. Mana nih yang paling berkesan kira-kira? Ini waktu itu gue cuman keempat. Tapi ini keempat, gue pertama kali gue diceburin ke rally sama bapak gue. Tadinya gue di touring, tapi nggak ada piala touring di sini. Berarti ini pertama kali? Ini pertama kali gue diceburin ke rally. Debut rally lu? Bokap gue tuh alasannya dulu, mobil touring gue jebol waktu itu. Jebol, gue waktu itu mesti balap karena gue udah pakai mesin cadangan juga. Jadi lagi di prepare yang satu, yang ini rusak juga. Gitu. Dan gue lagi nggak bisa balap, akhirnya gue punya satu mobil rally yang belum pernah dipakai. Gitu, masih fresh. Bapak gue tiba-tiba, gue pengen rally, gitu ya kan. Tapi gue nggak ada co-driver. Lo mau nggak co-driverin gue? Kotor nih debu, gue bilang. Males tuh. Iya, malas. Tapi akhirnya, udah deh, Papa pengen rally. Kalau lo mau nemenin, ayo. Kalau enggak ya terserah lo, gue cari co-driver. Ya udah deh, nggak apa-apa, gue aja jadi co-driver. Mau nyetir juga nggak? Iya boleh lah sekali-sekali gitu. Didaftarin lah. Akhirnya gue daftar, gue ngurus. Gue inget banget tuh pas gue lagi rally di sprint ini, ada si Scott tuh dulu, co-driver Rifat yang dari Aussie. Kebetulan gue berteman kan sama Mas Rifat. Jadi pas pertama kali gue rally, gue gelap nih ngajarin gue co-driver dong. Sini lo Pan, sini. Gue diajarin sama si Scott Beckwith. Sama bule. Pas diajarin ya kan, macam gue ngerti, gue bilang ya kan, gue nggak ngerti juga. Akhirnya udah deh, bokap gue balik ke tenda gue, pas di pit gue, bokap gue bilang, lo nggak usah baca, orang kelihatan semua jalanannya. Oh ya udah, terus habis itu nextnya gue yang bawa juga. Jadi satu mobil itu gue pakai buat 2 nomor waktu itu. Oh. Lumayan ya, dapat juara 4 ya? Nggak penting, waktu itu nih gue juara 4 nih, gue yang nyetir. Lo yang nyetir? Iya, jadi pas SS awal, bapak gue di depan, gue di belakang, ya kan? Terus ternyata emang niatnya dia itu mau nyeburin gue ke rally. Jadi pas di hari Minggu, bokap gue ngomong sama tim mekanik gue bahwa ini mobil kalau digeber gue berdua sama Advan nggak kuat. Gue mundur katanya bokap gue. Bokap gue yang hari selanjutnya nggak balap, nggak ngegas.
Gua doang yang gas, bapak gue yang co-driverin gua. Dia ngalah, dia mundur jadinya. Padahal waktu itu tuh dia itu kedua. Akhirnya gua maju keempat. Jadi dulu tuh gua kelima. Dari kelima jadi keempat. Gua maju keempat. Oh sorry, keenam. Keenam. Jadi gua masih makan lagi. Akhirnya pokoknya gua makan keempat. Keempat. Karena posisinya waktu itu sok gua jebol. Oh. Sok gua jebol. Ini tahun 2012. Berarti lu pertama kali rally 2012 ya? Gua pindah ke rally 2012. Akhirnya rally semua nih. Iya. Oh, gila. Ini gue pernah best driver juga. Mobil lu apa? Gue naik FX GT. FX GT. Toyota FX GT ya. Dia kayak Starlet gitu. Sampai sekarang. Masih gue pakai sampai sekarang gitu. Masih main rally tapi? Masih. Kok masih gitu? Gue stop balap itu bukan stop balap ya. Gue terakhir balap itu di full tuh di tahun 2019. Karena pas 2020 anak gue lahir. Takut napa-napa? Bukan, fokus gue udah ke distract ya? Ke distract. Iya, Gue nggak bisa latihan gitu ya? Iya, gue nggak bisa. Gue sangat cinta dengan olahraga gue sangat cinta dengan motorsport gue sangat pengen mendukung, cuma kondisi gue nggak bisa mendukung. Lebih cinta sama anak lo, apalagi baru lahir kan? Cuman kayak kemarin gue 2023 gitu kayak diundang, ayo balap dong, ramein di Malang, kayak sekali-sekali event gitu. Gue ikut gitu, tapi cuman kayak buat sekali event tuh. For fun aja ya? Iya. Nggak serius ya? Nah, cuman tahun 2026 nih kalau jadi gue full lagi. Mau comeback? Bukan mau, emang lagi dipersiapkan. Gue lagi ngatur sama Mas Takwa juga nih. Yoi. Balik lagi dia. Ini koleksi helmnya. Nah. Ya, lu ngerjain semua sendiri ya di rumah ya? Betul. Ini mobil repaint. Rumahnya enak banget John ya. Ini intermezzo. Rumahnya nih nuansanya kayak di Bali. Di tengah gang Jakarta Selatan, nuansanya kayak di Bali John. Lu lihat nih. Enak banget. Lu udah berapa tahun di sini? Belum lama, gue belum setahun. Oh, belum setahun. Bangun sendiri ya dari Bangun nol. sendiri. Makanya di rumah kan belum kelar juga tuh AC ini masih belum pasang. Bener. Mobil gue butuh AC, takut demam. Kasihan mobilnya ya, kepanasan ya. Oke, ini cat bengkel sendiri atau enggak? Kalau dulu gue ngecat di rumah sendiri, cuman kalau sekarang gue udah nggak ada waktu, udah terlalu sibuk kerja juga. Akhirnya sekarang kayak ini nih, gue ke teman gue Jendi di Bavaria Auto Work. Mereka yang bantu lah. Full restoran di situ? Enggak? Enggak sih, dia cuma dari repaint-nya boleh. Wah, joknya M Teknik asli. enak ya ngeliatnya ya. Kalau yang coupe tuh kayak lebih luas ya? Nggak juga sih, dimensinya sama kok. Apa gara-gara 2 pintu jadi kelihatannya lebih luas ya? Karena gini, lu berasa luas karena kan kalau 2 pintu ininya panjang. Jadi posisinya lu dari sini kan. Wah, luas nih. Padahal kalau 4 pintu kan pilar B-nya di sini. Betul. Iya, tapi dimensinya sama aja ya. Coba gue boleh naik ya? Boleh lah. Gue emang paling suka sebenarnya E30. Masih bau ini banget ya. Bau keluar dari bengkel maksud lu. Ini stiker Alpine-nya? Gue dapat plakatnya semua komplit. Jadi karena gue convert itu from ground up dulu, itu back in 2007. Ini 2007 berarti ya? Waktu lo convertnya kan? Iya. Masih aman semua nih, AC dingin ya. Paling jauh bawa kemana nih? Ini belum nyebrang pulau, sini Surabaya paling. Pertama kali dulu mobil apa? Gua pertama kali nyetir itu Accord setir kiri. Gimana ceritanya tuh? Punya bapak gua. Oh, punya bapak lu. Berarti mobil bapak lu banyak ya? Lu lahir dijemputnya pakai apa? Gua sekolah dulu dijemputnya naik Monaro. Kalau lu lahir oe, pulangnya naik mobil apa? Ingat nggak? Yang gue tahu nih ya, gue mau lahir dulu, gue masih di perut emak gue udah punya satu mesin, sesuatu kendaraan bermesin. Oke, apa tuh? Dendi. Memang. Gue udah punya Dendi dulu, yang gue tahu. Gue taunya Bambi namanya dulu. Kalau Bambi itu kan Cina punya. Dendi itu Inggris punya aslinya. Zaman dulu 80-an tuh adanya Dendi. Oh, Bambi itu yang Cina. Gue baru tahu nih sekarang. Di perut memang udah dipersiapkan. Ada Dendi satu. Ada Dendi dan mobil apa? Satu lagi Mercedes segede gini. Oh, mobil-mobilan tapi mesinnya brake and startan 3 speed. Wah,
Asli Mercy dong berarti? Asli. Gak ada Cina-Cinaan tuh. Kagak. Sekarang kan Tapi Brick anak- and Starten itu buatan Inggris, cuman under license dari Mercedes-Benz. Ya kalau sekarang kan anak gue beliin tuh mobil-mobilan. Tapi Cina gitu kan, Iya. pakai baterai gitu. Zaman dulu belum ada. Belum ada ya? Iya. Harus mesin ya? Harus mesin. Nah, itu kayak kalau zaman dulu kita bilang mesinnya potong rumput Potong kan. rumput, Nah, iya bener. Tapi ini bukan kayak mesin potong rumput, tapi dia punya brandnya itu namanya Bricks and Starten. Udah nggak ada Nama sekarang? orangnya. Harusnya sih masih ada ya Bricks and Harusnya. Starten ya. Kayak gue pernah lihat juga kayak Porsche 930 tuh. Itu kayaknya mesinnya Udah Bricks and kayak harga Starten. mobil ya? Gue kemarin so ide buat anak gue nih. Ada ini kan, gue pengen beli di Brick and Starten nih. Enggak. Gue cek harganya. Harganya itu 6.000 pound sterling, Jack. Buset. Kan kagak jadi beli gue. Aduh. Nggak rela ya? Nggak rela ya? Iya. Coba buat anak lo ntar gede nggak dipakai. Iya, kagak cukup duitnya, nggak jadi dah gue bilang kan. Jangan ngomong duit nggak cukup. Duit tidak berbicara. Aduh, gue nggak punya. Amin ya Tuhan. Jangan dong. Ini hari Jumat kita syutingnya. Biasanya kalau orang berdoa hari Jumat kan dikabulin katanya. Ya duitnya jadi banyak gitu. Duitnya kan, jadi banyak, alhamdulillah, ya kan. gitu. Jadi beginilah ya koleksi-koleksinya. Motor lu nggak suka motor? Baru gue jual, kan tadi lu nanyain. Oke, dia baru jual Ducati. Iya, 848 ya. Harley? Gue nggak Harley sih. Gue sukanya motor Sport ya? bongkok sama motor tua. Motor tua. Memang lu tipe kali klasik dan nggak bakal beli mobil listrik Enggak kan? sampai kapanpun? Nggak tahu. Iya nggak tahu. Sebenarnya gini, gue tuh ada kepengen mobil listrik karena pajaknya murah. Iya, buat harian lah ya. Buat daily commute. Tapi pikiran gue adalah, gue ini suka road trip kayak Jakarta, Bali, bawa anak-anak gitu karena gue pengen anak-anak gue kan punya experience Yang berbeda ya. Beda kalau kita naik pesawat langsung sampai ya, lo kebiasaan hidup instan namanya. Iya. Nah, tapi mobil listrik nggak mampu. Ya, lo mau long range berapa? 500 kilo? 600 kilo. Baru sampai Surabaya, Jack. Tapi suatu saat mau beli ya. Kalau dia bisa ngecharge langsung full bisa. Bisa. Mungkin gue mau. Katanya 10 menit bisa 80%, Pak. Mungkin gue mau. Kalau 10 menit 80% ya boleh lah. Reasonable kita buat makan, ngecharge bentar, cabut. Saya tidak mau berdebat karena saya mau bertanya nih kira-kira pajaknya berapa nih ya kalau beginian ya? 300.000. Pajak mobil Fairlane ini 300.000. Ih, Kalau ini 400.000. 400.000. Wow. Itu yang paling mahal. Alphard Iya, berapa ya? 4 juta, 5 juta ya? 5 juta? Iya si Alphard soalnya. Wajar. Oke, kalau gitu, Rebel ya. Nah, terima kasih. Kita sudah disambut sama Bapak Advan. Terima kasih Pak ya. Ini Gue rumahnya yang terima bagus. kasih udah didatengin. Iya. Sama kawan gue yang rapper ini. Si Yoi. Sugar Daddy ini. Anjay, Papa Bila ya. Sepertinya cuaca menyambut kita dengan baik ya, karena hujan berarti ada berkat di hari Yoi. Jumat. Oke, kalau gitu thank you Pak ya. Siap. Thank you bro. Thank you bro. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bro People. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share video ini ke teman-teman lu. Radika Dusaningot. Gerak.